Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah sekarang kita masuk di bab 28. Babun sitru auratil muslimin. Bab menutupi aurat kaum muslimin, kesalahan kaum muslimin, wan nahyu an isya'atiha, dan larangan untuk menyebarkan kesalahan dan aib kaum muslimin li ghairi daruratin, tanpa kondisi darurat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk menyebarkan al-fahishah, menyebarkan tindakan keji, fil ladzina amanu, di tengah orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Senang tersebarnya perbuatan keji, tersebar perbuatan keji, di situ ada dua makna. Yuhibbuna an tashi'al fahishah, senang tersebarnya perbuatan keji, al-fahishah. Yang pertama adalah senang dengan menyebarkan berita viral, menyebarkan berita terkait kehormatan orang lain. Ada sebagian orang yang dia merasa senang kalau ada berita terkait masalah selingkuh, zina, kehormatan orang, itu jadi berita viral. Dia menikmati itu, bahkan terus goreng yang masalah kayak gitu, bahkan nyari-nyari, sehingga ada khusus pembahasan masalah skandal. Mungkin dulu pernah ada ya, rubrik di TV fokus bahas masalah skandal para artis, sehingga habis bahas masalah artis ini nanti ganti artis ini, ganti artis ini, dan selalu ada masalah keluarga. Dia senang memviralkan bagian seperti itu. Masih ingat programnya apa, Pak? Ya sudah, nggak usah disebutkan di sini ya. Sehingga dia cari cuan dengan cara menyebarkan berita terkait kehormatan kaum muslimin. Padahal seperti ini termasuk di antara perbuatan yang mendapatkan jaminan hukuman dari Allah atau ancaman azab dari Allah. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Sehingga berita viral terkait kehormatan orang dijadikan sebagai alat untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, senang penyebaran perbuatan keji di masyarakat adalah dia merasa senang dengan praktek zina dan turunannya, sehingga dia senang dengan membuat konten-konten yang isinya membangkitkan syahwat orang, menyebarkan konten yang isinya mengundang orang untuk berbuat zina dan seterusnya. Ini adalah masyarakat yang dia senang dengan perbuatan keji yang ada di masyarakat. Sehingga kalau praktek seperti ini dilarang, dia emosi. Kenapa sih kok main di blog saja? Sehingga sampai kementeriannya disalah-salahkan karena ngeblok yang seperti itu. Nah, ini semuanya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan keras. Selanjutnya kita akan melihat keterangan yang disebutkan dalam hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah.
apabila ada seorang hamba yang menutupi aib hamba yang lain ketika di dunia, illa satarahullah, maka Allah Ta'ala akan menutupinya, menutupi aibnya. Dan masing-masing kita punya aib. Cuman ada orang yang suka membuka aib orang lain, ada orang yang dia lebih fokus ngurusi aib dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka aibnya yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita semuanya punya kesalahan. Cuman kesalahan kita ada yang ditampakkan oleh Allah dan ada yang disembunyikan oleh Allah. Sehingga hamba ketika dia punya salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu kesalahan itu kepada orang lain. Allah tutupi kesalahan itu. Dan walhamdulillah ini bagian dari nikmat yang luar biasa. Kita bisa bayangin ya, andaikan kita semuanya ini tahu hal yang gaib. Saya tahu hal gaib, bapak tahu hal gaib, ibu-ibu juga tahu hal yang gaib. Aku ngerti mambengi awakmu ngapain. Nah, saya tahu tadi malam kamu ngapain saja. Kamu tadi ngapain saja. Kamu tadi ngapain saja. Andaikan kita tahu itu gimana Pak? Kita nggak bisa ketemu. Sehingga duduk bareng seperti ini, semuanya serba tidak nyaman. Maka tidak tahu hal yang gaib itu anugerah bagi hamba. Sehingga kalau ada orang yang berusaha untuk belajar ilmu weruh sadurunge winarah, ngerti sebelum diberitahu, dia nyari-nyari gimana biar bisa tahu rahasia orang lain. Ini orang normal atau enggak normal? Enggak normal. Ini manusia sakit seperti ini. Makanya kalau ada orang yang memuliakan orang yang tahu seperti ini, yang memuliakan ini juga enggak normal. Kayak tokoh ini, kiai ini, ustadz ini, dia punya ilmu weruh sadurunge winara. Wong ora normal kayak ngono dia lho nih. Ini manusia tidak normal. Dan gara-gara seperti inilah kemudian muncul fenomena orang itu pengen ngalap berkah kepada orang lain, akhirnya dimanfaatkan. Sehingga kejadian-kejadian yang mencoreng muka pesantren terjadi dengan latar belakang apa Pak? Apa latar belakangnya Pak? Ngalap berkah. Terlalu mengkultuskan salah satu sosok tertentu. Akhirnya melalui jalur itulah kemudian muncul ya sebagaimana kejadian yang kita saksikan. Dan itu berulang. Yang berangkat dari semangat ngalap berkah yang salah tadi. Karena itu kita diajarkan kalau mau belajar ngalap berkah dari seorang tokoh, yang dicari adalah ilmunya, adabnya, bukan ilmu kanuragan. Karena ilmu kanuragan itu bukan kelebihan manusia. Ada banyak sekali ya, buku-buku yang dicetak dan mengajarkan tentang praktek perdukunan. Bagaimana caranya bisa melihat tuyul, bagaimana caranya bisa lihat jin. Nah tinggal apa kalau bisa lihat. Kalau orang bisa melihat kayak gitu dipakai apa Pak? Dipakai apa? Cerita. Sehingga dia berpura-pura itu ada apa, itu ada apa. Padahal sebenarnya itu bohong semuanya. Pak, di belakang Pak Ki itu siapa? Sebelahnya itu ada apa itu Pak? Masya Allah. Percaya nggak? Ya ada teman-teman jamaah yang lain. Ya. Selanjutnya, Allah tutupi kesalahan hamba. Dan karena itu kita diperintahkan untuk saling menutupi kesalahan orang lain. Maka jangan suka menyebarkan kesalahan orang lain dengan cara kita membahas kekeliruan orang lain yang pernah kita tahu, pernah kita dengar, pernah kita saksikan. Jangan dibahas di depan orang lain, apalagi dibahas di depan umum. Sehingga Nabi SAW ngasih jaminan,
La yasturu abdun abdan, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain fid dunya, ketika di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah Ta'ala akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Di dunia kita mungkin bisa menutupi aib kita, tapi di akhirat ketika Allah bongkar aib itu akan kelihatan orang lain. Yauma tublas sarair, pada hari semua rahasia itu akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Dan ada juga yang dirahasiakan oleh Allah, amalan untuk bisa mendapatkan jaminan itu adalah tutupi aib orang lain. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan, seluruh umatku akan diampuni, illal mujahirin, kecuali al-mujahirin, orang yang melakukan kesalahan dipamerkan. Orang yang melakukan kesalahan tapi terang-terangan dipamerkan. Al-mujahirin, lihat di footnote. Qala an-Nawawi, kata an-Nawawi, humul ladzina jaharu bima'asihim, mereka adalah orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Wa adharuha, mereka menampakkan maksiat itu. Wa kashafu ma satarallahu ta'ala alaihim, dan mereka menyingkap, membuka tabir yang telah Allah tutupi mereka. Fayuhadditsuna biha li ghairi daruratin aw hajatin, lalu dia ceritakan pengalaman maksiat itu tanpa ada kebutuhan atau bukan karena kondisi darurat. Nabi SAW mengatakan, wa inna minal mujaharah, dan bagian dari bentuk mujaharah, memamerkan maksiat, adalah ayya'mala rajulu billaili amalan, ada orang yang melakukan maksiat di waktu malam, thumma yusbihu wa qad satarahullahu alaih, kemudian di waktu paginya dia cerita kepada orang lain, padahal Allah sudah menutupi kesalahannya, gak ada satupun yang tahu, tapi dia cerita, ya fulan, hai fulan, amiltul bariha kadza wa kadza, tadi malam saya melakukan ini, tadi malam saya melakukan ini. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, malam harinya dia sudah ditutupi oleh Allah kesalahannya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, pagi harinya malah dia pamerkan, dia membuka tabir Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dan mungkin ada sebagian orang yang merasa bangga dengan pengalaman dosa, terutama dosa yang berhasil. Oh, aku ndhisik iki ya preman, aku ndhisik nek maling ora tau konangan, aku ndhisik nek njukuk barang ora ono sing wani, dan dia merasa bangga dengan itu. Lalu dia cerita tentang pengalaman buruknya. Cerita tentang pengalaman buruknya. Apa manfaatnya, Pak? Gak ada. Tapi bahkan dibanggakan. Wah, dhisik saya jadi prima dona di kampus. Pacarku banyak. Bar pacaran iki karo pacaran. Seperti itu kadang diceritakan oleh sebagian orang sebagai bentuk kebanggaan, dan sejatinya itu adalah al-mujaharah, orang yang membongkar aib dia, terang-terangan melakukan maksiat. Salah satu di antara ancamannya apa? Tidak diampuni dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan, seluruh umatku akan diampuni, illal mujahirun, kecuali orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Sehingga salah satu di antara peluang untuk bisa mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang melakukan dosa tersembunyi dan dia berusaha memohon ampun kepada Allah dengan cara tersembunyi. Baik. Selanjutnya, di sini ada hadis yang lain.
Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zanatil amatu, apabila ada seorang wanita berzina, fatabayyana zinaha, lalu zinanya itu tabayyana, falyajlidha al-hadda, zina itu ada buktinya, maka silahkan diberi hukum cambuk sebagai had. Wala yutharrib 'alaiha, dan jangan dicela, jangan dipermalukan. Al-amah di sini artinya adalah budak wanita. Kalau ada budak perempuan berzina dan ketahuan, maka silahkan dicambuk, tapi jangan dicemarkan nama baiknya. Tsumma in zanati tsaniyah falyajlidhal al-hadda, kalau dia zina lagi yang kedua kalinya, boleh dicambuk sebagai hukuman. Wala yutharrib 'alaiha, dan jangan dipermalukan. Berapa hukuman cambuk untuk budak yang berzina? Berapa hukuman cambuk untuk budak yang berzina? Setengah dari hukuman orang yang merdeka. Jadi kalau ada praktek zina, lalu yang satu melapor, maka yang satu jika tidak lapor tidak dikejar. Sehingga hukuman had untuk zina itu posisi hakim pasif. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan laporan dari Ma'iz dan dari wanita Ghamidiyah yang sempat hamil sampai diperintahkan untuk dirajam, Rasulullah SAW tidak tanya siapa pasanganmu, dan tidak ada riwayat lelakinya dikejar, cari siapa pasangan wanita ini. Sebab hukuman zina itu ada atau ditegakkan berdasarkan saksi atau berdasarkan pengakuan dari pelaku. Kalau dua ini tidak ada, ya tidak ditegakkan. Sehingga kalau pelaku mengakui saya telah berbuat zina, itu pun dalam proses harus dipastikan dulu orang ini gila atau tidak, orang ini sadar dengan perbuatannya, dia dipaksa atau tidak, ada faktor apa. Ternyata tidak ada faktor, dia lakukan dengan sadar, tanpa paksaan, dia tahu konsekuensinya, dan dia layak untuk, dan dia pasti melakukannya, layak dihukum. Pasangannya siapa? Enggak dicari, kecuali kalau pasangannya lapor. Sehingga kalau pasangannya tidak lapor, maka tidak dikejar. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya hakim di posisi pasif. Beda dengan kedzaliman. Kriminal yang sifatnya zalim, kalau ada orang yang misalnya dilaporkan bersalah, maka hakim punya hak untuk mengejar. Baik. Jadi hukuman untuk budak wanita yang berzina itu dihukum setengah dari hukuman orang merdeka. Tsumma in zanati tsalitsa, kalau dia berzina yang ketiga kalinya, falyabiha, jual saja itu budak. Walau bihablin min sya'ar, walaupun dengan tali, walaupun dengan seutas tali, dah dijual saja dengan harga murah, walaupun dijual dengan dibayar pakai tali rafia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. At-tathrib maknanya adalah at-taubih, dihinakan, dicaci maki, dicela. Sehingga di sini Nabi SAW melarang, boleh dikasih hukuman tapi tidak perlu dicela dan dicaci maki, dalam rangka untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Sehingga kalau kasus seperti ini terlalu banyak, lalu setiap orang yang melakukannya dicaci maki sampai di medsos dan seterusnya, itu akan merusak kehormatan kaum muslimin. Baik.
bagaimana cara orang non-muslim memandang kaum muslimin? Suka berantem, Pak. Itu yang kelihatan. Sehingga mereka memang tidak bisa mencacat dari sisi agama. Agamanya kaum muslimin, ajaran kaum muslimin itu ajaran yang demikian sempurna. Tapi sikap kaum muslimin ternyata tidak sejalan dengan ajaran agamanya. Suka berantem, suka perang sendiri di medsos, perang opini di medsos. Akhirnya itu yang dilihat oleh non-muslim. Makanya ya kaum muslimin diajarkan jangan suka berantem, apalagi di medsos, karena akan dilihat oleh orang lain, suasananya jadi suasana tidak nyaman. Baik. Selanjutnya, wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala, beliau menceritakan, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba khamran. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang dia minum khamar. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idribu, silakan dipukuli. Akhirnya dipukuli. Kata Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadi, di antara kita ada yang memukuli dia dengan pakai tangannya. Jadi mungkin dia disuruh berdiri diam, lalu ada sahabat datang nempeleng, mukul pakai tangan. Wad-daribu bina'li, ada juga yang mukul dengan sandalnya. Wad-daribu bithawbi, ada juga yang mukul dengan bajunya, mukul pakai kain, pakai sarung. Sehingga keroyokan saling memukul sahabat yang minum khamr ini. Falamman sarafa, ketika sudah selesai, qala ba'dul qaum, ada sebagian orang yang kemudian mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Bahasa lainnya ya laknatullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu hakadha, jangan ngomong kayak gitu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu membantu setan untuk menghinakan orang ini dengan cara mencaci maki, mencela, dan mendoakan keburukan kepada yang bersangkutan. Dia salah, dihukum, itu hak dia. Tapi ketika dicaci maki, beda lagi. Demikianlah perlindungan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kehormatannya, agar kehormatan seorang muslim itu tidak dicaci maki, kehormatannya tidak dilanggar oleh muslim yang lain. Yang berhak dapat hukumannya dihukum sesuai dengan haknya, tapi caci maki ini beda lagi. Baik. Intinya bahwa caci maki ini dilarang dalam Islam, agar tidak dilakukan terhadap kaum muslimin, sebab kehormatan kaum muslimin itu bernilai. Dah? Ketika si A melihat maksiat, yang perlu dilakukan oleh si A apa, Pak? A, caci maki. B, mengingatkan. C, menjauhi. D, menikmati. Yang benar apa? Mengingatkan. Dan kita tahu itu dari pesan Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu. Sehingga melihat maksiat, maka syariatnya adalah mengubah. Mengubah berarti mengalihkan dia jangan sampai bermaksiat. Dengan cara tahapannya, pakai tangan, kalau nggak bisa pakai lisan, kalau nggak bisa minimal pakai hati. Sehingga dia ingatkan maksiat itu sebisanya, bukan dengan cara caci maki. Baik. Kalau ada orang melaknat, laknat ini ada yang diberikan kepada yang berhak,
dan ada yang diberikan kepada yang tidak berhak. Kalau laknat diberikan kepada yang berhak, ini tidak dosa, karena yang dilaknat berhak. Cuman tidak ada pahalanya, tapi tidak berpahala. Sehingga amal kita tidak bertambah karena melaknat Fir'aun. Kalau ada orang mengucapkan laknatullah ala Fir'aun, dia tidak diberi pahala dengan kalimat itu, karena kita tidak diperintahkan untuk melaknat sampai pun orang kafir. Berbeda dengan laknat kepada yang tidak berhak, ini malah dosa. Sebab kata-kata umpatan, laknat, taubih, doa buruk kepada orang lain, dia ketika keluar dari lisan, maka kata itu naik ke langit. Tapi seluruh pintu langit ditutup. Akhirnya dia tidak bisa masuk. Akhirnya dia gentayangan di antara langit dan bumi. Lalu menyasar ke arah bumi. Seluruh pintu bumi ditutup, dia nggak bisa masuk. Kemudian dia pergi menuju orang yang dilaknat. Kalau orang yang dilaknat ini berhak, maka akan nempel pada orang itu. Kalau tidak berhak, akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Demikianlah bahayanya manusia yang melaknat dan mengutuk orang lain. Jangan sampai kita keluar ucapan dan ungkapan melaknat pemimpin, ya. Kalimat-kalimat seperti itu bisa berbahaya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Rasulullah SAW menyarankan la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan melakukan seperti itu. Jangan membantu setan untuk mewujudkan harapannya. Apa yang dimaksud membantu setan? Membantu setan. Membantu setan bentuknya adalah mengucilkan orang lain atau mencela orang lain, sehingga orang itu menjauh dari kebenaran. Misalnya, gara-gara satu kampung memusuhi si A, akhirnya si A semakin menjauh dari kebenaran. Ketika si A semakin menjauh dari kebenaran, apa yang terjadi? Sampai murtad, pindah agama. Saya lebih senang dengan komunitas ini daripada komunitas itu. Komunitas yang itu isinya cuma berantem. Saya selalu disudutkan, saya selalu ini. Akhirnya dia pindah komunitas. Pernah ada jamaah, ya, ada orang yang dia sebelumnya mu'alaf, masuk Islam, dan menikah dengan wanita muslimah. Lalu entah kenapa dia merasa kalau dia itu dikucilkan sama teman-teman muslim. Akhirnya dia pindah ke gereja, terus dekat dengan orang gereja. Wallahu a'lam, apakah dia sampai pindah agama atau tidak? Cuman dia foto di situ, kemudian punya pacar orang yang satu gereja dengan dia, dan istrinya sampai ditinggalkan. Bahkan dia sempat selingkuh dengan pacarnya ini. Nah, ini contoh ketika seseorang itu merasa dia dikucilkan, akhirnya sampai pada tingkatan dia pindah agama. Makanya Nabi SAW melarang la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu membantu setan. Gara-gara kamu mencela orang, menyudutkan orang, sampai akhirnya orang itu menjauh dari kebenaran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bab berikutnya, babun qada'u hawaijil muslimin. Bab memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan walaupun orang memandang itu hal yang remeh, tapi jangan diremehkan. Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi
syai'a. Jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Baik, Anda baru saja pulang safar, lalu bawa oleh-oleh, tapi mungkin kurang bernilai. Lalu disarankan kepada suaminya, mbok kono tonggone dikai. Lalu istrinya bilang, mongko yang ini kok dikekno tonggone, mongko yang ini kok dikekno wong. Ada nggak gitu, Pak? Kebaikan orang lain, dan dua-duanya penyakit berbahaya. Maka Allah Ta'ala perintahkan, bersemangatlah untuk memberikan kebaikan. Waf'alu al-khairah, lakukanlah kebaikan sebisa mungkin, walaupun mungkin dipandang hal yang kurang baik atau hal yang remeh bagi orang lain. Saya pernah ketemu dengan orang ketika di masjid. Beliau nata sandalnya jamaah sampai rapi. Terus saya tanya, udah biarin aja, saya bisanya hanya ini Pak Ustaz. Semoga apa yang kulakukan ini menjadi amal bermanfaat. Bisa saya hanya ini. Jadi subhanallah, pertama ini jawaban tawadhu. Dan jawaban tawadhu ketika beramal menyebabkan yang bersangkutan tidak ujub dengan amalnya. Dan bisa jadi amal yang kecil kelihatan remeh Pak, tapi di sisi Allah besar, sehingga mungkin akan diperbesar pahalanya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amal yang kecil tapi jadi besar pahalanya gara-gara niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan ada banyak amal yang besar tapi jadi kecil gara-gara niat. Semangat itu membedakan kualitas amal. Berbuat baik kepada orang lain sebisanya, walaupun mungkin kelihatannya ringan, insya Allah bernilai pahala jika diiringi dengan semangat yang besar. Baik, kebaikan apa yang bernilai sedekah paling murah? Senyum, insya Allah. Coba lihat ke depan, senyum Pak. Sekarang lihat ke samping kanan dan kirinya. Tolong yang ngantuk dikasih senyum. Ngantuk ya Pak. Dan itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum di depan wajah orang lain, sedekah. Betapa mudahnya untuk bisa sedekah. Berarti merengut itu apa? Anti sedekah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hal yang sama juga dalam kegiatan apapun. Al-khair di sini mencakup umumnya, semua kebaikan. Termasuk juga berbagi informasi yang kira-kira itu penting bagi orang lain, dan itu ilmu. Maka saat seorang ustadz atau tokoh masyarakat ngasih ceramah dan menurut Anda wis tahu, gimana? Udah pernah, udah sering dengerin kayak gitu, ceramah kok cuman itu aja. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Sehingga beliau sedang berbagi kebaikan. Walaupun mungkin Anda sudah pernah mendengarkan itu, tapi ini kebaikan yang sedang beliau bagikan dalam bentuk ceramah agama. Ya. Maka tema kita mungkin berulang, dan dalam batin Anda wis tahu.
Ya, tapi tetap saya sampaikan karena urutannya kayak gini. Hadis berikut ini kan sama seperti sebelumnya. Kita baca hadisnya. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al muslim akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, jangan mendolimi sama muslim. Wala yuslimuhu, dan jangan menyerahkan dia kepada orang lain untuk didolimi. Jadi kalau ada orang muslim didolimi orang lain, jangan dibiarkan. Tolong orang itu. Jangan malah dipakakno ya. Jadikan tumbal. Tahu Pak, dipakakno bahasa Indonesianya apa? Dimakankan. Dijadikan tumbal. Sehingga piye carane dalam satu instansi ini satu yang diperkarakan, lainnya selamat Pak. Yang satu ini diperkarakan, padahal mungkin dalam satu kejahatan itu ada rantai hubungan. Tapi yang satu ini kena pasal ini, hukumannya sampai sekian tahun, dia didenda sekian tahun. Padahal yang lain nggak didenda, nggak dihukum. Ada yang dipakak nih ya, ada yang dijadikan sebagai tumbal. Yang lain mana kok nggak ada yang nolong, biarin aja Pak, biar dia aja yang masuk penjara, yang lain selamat. Ini kan jahat ya. Padahal yang lain juga ikut berbuat jahat. Dalam satu lingkaran misalnya. Semuanya mungkin berbuat jahat, tapi satu yang diperkarakan, yang lain dibebaskan. Ya. Ada kayak gitu Pak? Hah? Di Wakanda enggak ada ya? Di Konoha ada enggak? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menutupi kebutuhan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutupi kebutuhannya, sehingga bisa membantu orang lain dengan cara menolong apapun yang bisa Bapak berikan. Insya Allah ini akan memberikan janji yang besar. Allah akan menutupi kebutuhannya. Jadi kita misalnya lagi butuh sesuatu, iki kok angel golek gaweannya, anakku iki susah golek gawean, susah nyari ini, susah nyari jodoh, susah nyari kerjaan, susah nyari ini. Coba Bapak bantu orang lain, dengan harapan semoga ketika saya membantu orang lain, Allah akan menolong dan membantu kebutuhan dan hajat saya. Saya sedang punya hajat besar, ini sulit sekali Pak untuk menemukan hasil. Nah, kayaknya di samping doa, gunakan janji ini. Nabi SAW mengatakan, Man kana fi hajati akhihi, siapa yang membantu hajat orang lain, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu untuk mencukupi hajatnya. Demikianlah janji Nabi SAW. Sehingga kalau hajat kita pengen terbantu, caranya dipantulkan dengan menutupi hajat orang lain. Wa man farraja ala muslimin kurbatan, dan siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim ketika di dunia, farrajallahu anhu biha, maka Allah akan jadikan itu untuk meringankan kesulitannya, min karabi yaumil qiyamah, dari sekian banyak kesulitan di hari kiamat. Siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan kesulitan di hari kiamat. Berarti sebaliknya, siapa yang menyulitkan orang lain di dunia, Allah akan sulitkan dia di hari kiamat. Ada sebagian aturan yang itu menyulitkan, bukan memudahkan. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa harus dipermudah? Sehingga kadang ini hubungannya itu apa? Syaratnya harus ini syarat. Padahal kadang syaratnya saling ngeling Pak. Ini syaratnya ini juga syaratnya ini. Ini bingung siapa yang harus didahulukan. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Saya sempat ngurusi administrasi apa itu, syaratnya ini Mas ini. Iki hubungannya apa ada syarat kayak gini?
Ya, kalau tidak ada hubungannya, ngapain harus dijadikan sebagai syarat? Mungkin cuman ingin mempersulit, dan setelah dapat syarat itu juga ya sudah, dia nggak begitu memperhatikan. Dan banyak sekali kasus terkadang ada persyaratan yang itu sangat beresiko merugikan orang lain. Ya boleh kalau saya sebut ya. Orang Indonesia untuk bisa umroh dan haji itu ada banyak syarat yang kadang nggak masuk akal. Iki karepe apa tuh syarat kayak gini? Harus ini, harus ini, harus ini. Sehingga terkadang pemerintah tidak mempermasalahkan. Maskapai yang mempermasalahkan. Pak, ini harus vaksin. Loh, kemarin nggak vaksin bisa. Ini kenapa vaksin? Untuk masuk Saudi, Pak, yang vaksin itu hanya yang umroh. Yang nggak umroh nggak vaksin. Iya, Pak. Kalau masuk Saudi umroh vaksin. Kalau nggak umroh nggak vaksin. Padahal bisa jadi landingnya sama. Dia punya akses yang sama. Mau ke Mekah boleh, ke Madinah boleh. Tapi kalau umroh wajib vaksin. Kalau nggak umroh nggak vaksin. Apa itu, Pak? Wallahu a'lam. Dan ada yang sampai tiketnya hangus, hotelnya hangus. Kadang pemberitahuannya tidak disampaikan sebelumnya. Ada yang kadang bisa, kadang tidak bisa. Nggak konsisten dengan aturan. Dan model permainan seperti ini ya bukan cuman di dunia saja urusannya, itu nyambung sampai akhirat. Itu enggak cuma selesai di dunia, akan nyambung di akhirat. Ada juga misalnya syarat vaksin harus sudah pernah vaksin. Syarat untuk bisa vaksin harus sudah pernah vaksin. Ada nggak kayak gitu? Dulu waktu COVID dulu. Jadi syarat untuk bisa dapat vaksin ini harus pernah vaksin ini, vaksin 1 untuk bisa vaksin 2. Ya kenapa vaksin 2 nggak dijadikan vaksin 1? Akhirnya serba kekunci. Sementara vaksin 1 sudah habis misalnya. Akhirnya untuk bisa dapat ini nggak bisa. Serba kekunci. Dan ya kalau sampai ada seperti ini kan peluang dapat cuan muncul. Sudahlah Pak, bayar saja Pak. Akhirnya bayar. Tujuan bayar apa Pak? Ya, ini kekunci semua. Untuk bisa dapat ini syaratnya ini, kekunci. Dia ketika kekunci, ya akhirnya bayar. Dan ini cukup sering dan berulang di tempat kita. Sebagian administrasi itu kadang juga mensyaratkan seperti itu. Bapak kalau mau dapat ini, nanti syaratnya harus dapat surat dari RW. RW-nya minta, Pak, ini harus dari kelurahan dulu, baru saya bawain tanda tangan. Nah, kelurahan jaruk tanda tangan sampean kan? Ya, saya nggak berani Pak kalau nggak dari kelurahan. Mau bengok yang mana? Baik, di sini notaris. Oh, notaris ya. Kadang kan sebagian bilang untuk bisa ngurus masalah administrasi pertanahan itu katanya gratis Pak ya. Kalau mau ngurus sendiri Pak ya. Iya Pak. Mau ngurus sendiri gratis. Cuman kenapa banyak orang nggak mau ngurus sendiri Pak? Hah? Baik, ini online ya. Mungkin teman-teman BPN juga ikut nonton Pak. Nah, ada banyak kemungkinan. Mungkin kemungkinannya. Nah, saya kalau ngurus sendiri itu kayak di pingpong ya Pak. Ya habis ini ke sini. Ya akhirnya pertama gini, sebagian ini bocoran katanya. Kata orang BPN, mereka itu nggak seneng sama orang notaris. Saya untuk duit notaris, BPN-nya untuk duit. Padahal sebenarnya kan gratis. Enggak Pak, terus Pak. Buka-bukaan aja nggak boleh ini. Jadi ketika terjadi kayak gini, model dipersulit sehingga orang pengennya ya sudahlah, mending bayar daripada repot. Kalau prosedurnya jelas, ada sosialisasi di depan, sehingga orang ketika mau ngurus itu dia tahu arah, mungkin semuanya akan nyaman.
tapi nggak pernah ada sosialisasi. Oh sudah ada di mana kita ngakses susah gitu. Dan saya misalnya pernah mencoba untuk ngurus sendiri. Itu saya datang, kurang ini, balik. Besok lagi datang, kurang ini, balik lagi. Itu sampai 3 kali, akhirnya capek. Kenapa kok nggak kemarin diberitahu, Mas? Tak beritahu ya, kurangnya 1, 2, 3, 4, sampai ngurusnya di sini. Nah, kalau kayak gini kan nyaman. Jadi prosedur itu kita tidak tahu panduannya ada di mana, sehingga orang mungkin akan bolak-balik datang ke sana, padahal tidak semua orang nganggur. Ada juga yang pernah saya juga dikasih, sudah kamu coba urus sendiri, ini linknya. Saya coba urus sendiri Pak, tak input sendiri, tidak pernah berhasil, gagal terus. Sudah dikasih link, tinggal ngurus secara online, gagal terus. Akhirnya saya putus asa, tak titipkan orang, sekian menit jadi. Ternyata ada jalur khusus untuk bisa mengakses web ini. Lah itu apa namanya Pak? Disuruh ngurus sendiri tapi ternyata prosesnya susah. Ya mohon maaf, akhirnya kita lebih mending bayar orang lain. Sementara petugasnya bilang, Mas jangan ngurus lewat orang, bayar nanti. Lah kamu, saya ngurus sendiri susah Pak. Akhirnya yang mending bayar. Sana juga jengkel sama yang dibayar-bayar itu Pak. Karena petugas ini nggak dapat duit. Sementara calo-calo ini justru dapat duit. Wallahu a'lam. Itulah Indonesia. Nah, ya mumpung saya punya forum, saya bisa bicara ya. Kalau cuman ngomel di medsos kan mungkin barangkali tidak ada. Jadi barangkali yang berwenang seperti ini ya, bisa mulai dipikirkan gimana solusi yang paling nyaman. Menyulitkan orang itu konsekuensinya buruk. Mungkin tidak hanya selesai di dunia, tapi turunannya sampai kelak di yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat.